Di sini ada suku ke-24 dari deret berikut. Nah, biasanya kalau ada soal seperti ini teman-teman ya, kita ini menggunakan apa nih? Menggunakan barisan aritmatika. Begini teman-teman ya, aritmatika. Oke. Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu, masih ingat, atau bahkan ada yang sudah lupa. Nggak apa-apa nih teman-teman, karena ini sudah diajarkan sewaktu SMP atau SMA mungkin ya. Nah, ini saya ingatkan kembali, rumus dari aritmatika adalah UN. UN sama dengan A ditambah N-1B. Begini teman-teman ya. A di sini apa nih? A di sini adalah suku pertama, teman-teman ya. Kemudian B di sini adalah sebagai beda. Jadi N di sini adalah jumlah suku ke N, begitu ya. Karena yang ditanyakan adalah suku ke-24, maka kita tulis saja di sini kok 24, 42 teman-teman ya, kebalik maaf. U42 sama dengan A. A di sini apa? A di sini ini teman-teman ya. A di sini adalah suku pertama dari sebuah barisan atau dari barisan bilangan. Berarti A di sini adalah 4, kemudian ditambah dengan N-1, N di sini kan 42 teman-teman ya. Kita tulis saja di sini 42 dikurangi 1. Oke. Bedanya yang mana nih? Nah, kita mencari dulu polanya dari barisan bilangan berikut. Karena 4 ke 7, ini polanya ini ditambah 3 teman-teman ya. Kemudian 7 ke 10 ini juga ditambah 3, kemudian 10 ke 13 ditambah 3. Berarti beda dari tiap masing-masing suku di sini adalah 3, teman-teman ya. 3 begini, oke. Berarti kita tulis di sini 4 ditambah dengan, ini kita kali pelangi teman-teman ya. 3 dikali 42 itu 126, kemudian dikurangi dengan 3 dikali 1 adalah 3. Nah, begini. Maka 4 dikurangi 126, 4 ditambah 126 dikurangi 3 ini berapa nih teman-teman? Yaitu 127, berarti U ke-42, itu berapa? 127, maka jawabannya yang C teman-teman ya. Kalau ada soal seperti ini menggunakan ini teman-teman ya, menggunakan rumus aritmatika. Sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, Ayo CPNS menyediakan beberapa paket yang bisa teman-teman pilih sesuai dengan kebutuhan belajar masing-masing. Ada ribuan soal yang siap dikerjakan untuk melatih mengerjakan soal dan manajemen waktu. Link dan informasi lebih lengkap bisa cek di deskripsi ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada soal jika Indonesia hebat, maka Indonesia maju. Jika Indonesia maju, maka rakyat sejahtera. Wah, ini masalah Indonesia ini teman-teman ya. Ini triknya kita ini menggunakan silogisme, oke. Menggunakan logika silogisme. Maka kita bisa menulis seperti ini teman-teman ya. Jika P ini yang mana nih? P ini yang ini teman-teman ya. Jika Indonesia hebat, maka Indonesia maju. Maka jika P, maka Q. Kemudian Indonesia maju, ini Q tadi ya. Maka rakyat sejahtera, ini kita tulis R begini ya. Maka menggunakan silogisme ini seperti ini teman-teman ya. Jika P maka Q. Maka jika Q maka R begini ya. Ini pernyataan pertama teman-teman ya. Ini P1 atau pernyataan pertama. Kemudian ini P2 atau pernyataan kedua. Yang ini pernyataan kedua teman-teman ya. Nah, pernyataan di sini tuh bisa ditulis dengan premis. Jadi premis sama pernyataan itu sama saja. Maka kesimpulan yang didapatkan dari kedua pernyataan di sini apa nih? Kalau menggunakan silogisme, berarti jika P maka Q, jika Q maka R, maka kesimpulannya yaitu P maka Q. Begini teman-teman ya. P maka R, maaf. P maka R, jika P maka R, begini ya. Ini kesimpulannya teman-teman. Nah, ini kita tinggal lihat aja nih teman-teman. P-nya di sini yang mana nih? P-nya di sini adalah Indonesia hebat. Nah, kita lihat nih di sini. Di pilihan dari kelima jawaban di sini, Indonesia hebat yang mana nih? Yang D teman-teman ya. Jika Indonesia hebat, maka rakyat R di sini adalah rakyat sejahtera. Oke. Jika Indonesia hebat, maka rakyat sejahtera. Nah, ini benar teman-teman ya. Maka jawabannya dari kesimpulan pernyataan 1 dan pernyataan 2 adalah yang D teman-teman ya. Jika Indonesia hebat, maka rakyat sejahtera, menggunakan
Silogisme. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke soal berikutnya ya teman-teman ya. Di sini ada soal jarak kota Semarang. Jarak kota Semarang dengan kota Jakarta di sini pada peta itu 8 cm. Jika jarak sesungguhnya adalah 800 km, berapa skala pada peta tersebut? Oke, biasanya kita sebutkan jarak kota Semarang dengan Jakarta di peta, berarti kita singkat sebagai JP, biasanya itu JP begitu ya, jarak pada peta. Kemudian jarak sesungguhnya ini biasanya kita singkat dengan JS begini teman-teman ya. Ada JP, ada JS. JP itu jarak pada peta, JS itu jarak sesungguhnya. Oke. Berapa skala peta tersebut? Nah, kira-kira ada yang ingat nggak rumus dari peta itu gimana? Skala peta. Nah, di sini kita bisa menggunakan ini teman-teman ya. Menggunakan segitiga begini. Nah, kalau di sini skala pada peta atau S, maka JP ini JS begini. Nah, kalau yang ditanyakan S atau skalanya berarti JP dibagi dengan JS begini teman-teman ya. Ini segitiga untuk mempermudah kita dalam menghafal rumus skala teman-teman ya. Maka skala di sini rumus skala di sini kita tulis sini ya, skalanya pada peta yaitu JP dibagi dengan JS begini teman-teman ya. JP-nya berapa nih teman-teman? JP jarak pada peta itu 8 cm, maka kita tulis 8 cm. Nah, JS di sini jarak sesungguhnya adalah 800 km. Nah, di sini kita harus merubah dulu nih satuannya menjadi ke cm. Berarti kalau 800 km ini berapa sentimeter nih teman-teman? Ini kita kali berapa nih? Ini kita kali dengan 100.000. Kita kali dengan 100.000 ya. Maka ini dikali dengan 100.000 begini teman-teman ya, supaya bisa menjadi sentimeter satuannya. Berapa nih teman-teman? Berarti 80 juta. Yang lumayan banyak teman-teman ya, 80 juta. Oke, begini teman-teman ya. Nah, kita langsung masukkan ke sini aja. JS-nya itu 80 juta. Kok 800 juta? Maaf ya. 80 juta. Nah, begini teman-teman ya. Oke, ini bisa kita sederhanakan nih teman-teman. Kita bisa coret berarti 1 per berapa nih teman-teman? 10 juta. Nah, ini perbandingan skalanya ya teman-teman ya. 1 banding atau biasanya tulisnya tuh begini teman-teman ya. 1 banding 10 juta. Ini biasanya penulisannya seperti ini. 10 juta. Jawabannya yang mana nih? Jawabannya yang A ini teman-teman ya. Nih. 1 banding 10 juta.